Sukidi bahwa tadi Pak Surya Paloh mengatakan gitu ya dalam pidatonya demokrasi itu perlu keseimbangan antara hak dan juga Kewajiban pemahaman kepada konsumen akan hak dan kewajibannya. Di dalam negara demokrasi, kedudukan hak dan kewajiban merupakan kunci utama dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Miriam Budiarjo mengatakan, tujuan akhir dari negara adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama. And please welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Desta dari kelas R8D. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum dalam perspektif Islam. Demokrasi dalam perspektif Islam merupakan sistem pendidikan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat untuk menentukan pemimpin serta ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Di dalam demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memilih pemimpin, dan memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Namun, di dalam Islam, istilah demokrasi memang tidak disebutkan secara langsung, akan tetapi terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip demokrasi, yaitu musyawarah atau syuro. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 38 bahwa orang-orang yang beriman adalah mereka yang menyelesaikan urusan selalu musyawarah. Musyawarah menunjukkan bahwa Islam menghargai pendapat orang lain dalam mengambil keputusan bersama. Namun, demokrasi dalam Islam tetap memiliki batasan, yaitu semua keputusan tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan kata lain, kebebasan dalam Islam harus tetap berada dalam koridor syariat. Adapun prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan ajaran Islam antara lain, yang pertama, musyawarah dalam mengambil keputusan, yang kedua, keadilan bagi seluruh masyarakat, yang ketiga, persamaan hak dan kewajiban, dan yang keempat, amanah dalam menjalankan kekuasaan. Melalui prinsip tersebut, demokrasi di dalam Islam tidak hanya berorientasi pada suara mayoritas, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan ketakwaan. Kemudian ada kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar dalam Islam. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin, dan sekian ada kepemimpinan dalam perspektif Islam. Kepemimpinan merupakan amanah yang sangat besar di dalam Islam. Seorang pemimpin bukan hanya memiliki kekuasaan, tetapi juga memiliki rasa tanggung jawab untuk melayani masyarakat. Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap orang adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hal ini menegaskan bahwa kepemimpinan itu tidak hanya dimiliki oleh kepala negara, tetapi juga oleh setiap individu sesuai dengan tanggung jawabnya. Seorang pemimpin di dalam Islam harus memiliki beberapa sifat utama, yaitu yang pertama ada sidik, yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan. Yang kedua ada amanah, yaitu dapat dipercaya. Yang ketiga ada tablik, yaitu mampu menyampaikan kebenaran. Dan yang keempat ada fatonah, yaitu cerdas dan bijaksana di dalam mengambil keputusan. Selain itu, pemimpin juga harus bersikap adil, tidak memihak, tidak korupsi, tidak menyalahgunakan jabatan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi ataupun segelintir kelompok tertentu. Kepemimpinan dalam Islam bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menjaga persatuan, menciptakan keamanan, dan menegakkan nilai-nilai keadilan. Kemudian ada penegakan hukum di dalam perspektif Islam. Penegakan hukum merupakan bagian penting di dalam menciptakan kehidupan yang tertib dan damai. Dalam Islam, hukum harus ditegaskan secara adil tanpa membedakan status sosial, kekayaan, jabatan, maupun kedudukan seseorang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 58 agar manusia menetapkan hukum dengan adil. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan merupakan salah satu prinsip utama di dalam Islam. Penegakan hukum di dalam Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama menjaga agama, kedua menjaga jiwa manusia, ketiga menjaga akal, keempat menjaga keturunan, dan yang kelima menjaga harta benda. Kelima tujuan tersebut dikenal sebagai
maqasid syariah, yaitu tujuan utama diturunkannya syariat Islam demi kemaslahatan umat manusia. Di dalam praktiknya, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, jujur, transparan, dan tidak terbang pilih. Semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Rasulullah SAW juga mencontohkan bahwa hukum harus ditegakkan kepada siapapun tanpa memandang hubungan keluarga maupun status sosial. Kemudian ada hubungan demokrasi, kepemimpinan, dan penegakan hukum. Ketiga konsep tersebut saling berkaitan. Demokrasi yang baik membutuhkan pemimpin yang amanah. Pemimpin yang amanah harus mampu menegakkan hukum secara adil. Sebaliknya, hukum yang ditegakkan dengan adil akan menciptakan masyarakat yang damai, tertib, dan sejahtera. Apabila demokrasi dijalankan tanpa akhlak, kepemimpinan tanpa amanah, dan hukum tanpa keadilan, maka akan muncul berbagai masalah seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, Islam mengajarkan bahwa keberhasilan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh sistem pemerintahannya, tetapi juga oleh kualitas akhlak para pemimpin dan masyarakatnya. Jadi dapat kita pahami bahwa Islam itu mendukung nilai-nilai demokrasi selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Juga mengajarkan bahwa kepemimpinan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa membedakan siapapun demi terciptanya kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Saya sebagai mahasiswa, kita sebagai mahasiswa diharapkan mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, seperti bersikap jujur, bertanggung jawab, menghargai pendapat orang lain, menaati aturan, dan selalu menjunjung tinggi keadilan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.